Halo, good morning my sweet students. Pada hari ini kita akan memulaikan pembelajaran kita pendidikan agama Kristen untuk kelas 2 SD. Nah, kita akan melanjutkan di bab yang ketiga yaitu hukum kelima. Nah, di sini ada yang poin ke A yaitu perintah Allah. Bangsa Israel berjalan dari Mesir menuju tanah Kanaan. Mereka melewati gunung Sinai dan berkemah di sana. Allah memerintahkan Musa naik ke gunung itu. Di sanalah Allah memberikan 2 loh batu berisi tulisan. Nah, jadi 2 loh batu itu ditemukan di mana? Iya, benar, di gunung Sinai. Nah, Allah sendiri yang menulisnya untuk bangsa Israel. Jadi 2 loh batu itu Tuhan yang menulisnya untuk bangsa Israel. Nah, Musa membawa loh batu itu ke bawah. Di sana bangsa Israel menunggu apa isi pada loh batu itu. Mengapa Allah memberikan kedua loh batu kepada mereka? Nah, 2 loh batu itu berisi tentang 10 perintah Allah atau 10 hukum Allah. Allah memberikannya agar umatnya hidup benar. Saat ini kamu dapat membaca isinya di Alkitab. 10 perintah Allah harus ditaati. Allah akan menghukum manusia yang melanggar. Apa saja ke-10 hukum itu? Mari kita lihat di dalam Alkitab. Nah, jadi pada saat itu hukum 10 perintah Allah itu diberikan kepada bangsa Israel. Jadi barang siapa yang melanggar itu Tuhan akan menghukumnya pada saat itu ya. Nah, jadi kita mau lihat apa saja ke-10 hukum itu. Nah, anak-anak Miss kan kemarin Miss sudah suruh kan untuk menghafal ya kan. Nah, sekarang kita lihat nih apa. Yang pertama, jangan menyembah berhala. Berbaktilah kepadaku saja dan cintalah aku lebih dari segala sesuatu. Nah, di sini Tuhan meminta untuk kita tidak boleh menyembah yang lain-lain. Contohnya seperti menyembah patung atau contohnya kita main HP terus nih. Padahal jamnya ibadah, tetapi kita terus main HP, itu sama saja kita menyembah berhala ya. Jadi kita harus mengutamakan Tuhan. Tuhan mau Dia itu yang menjadi nomor 1 di dalam kehidupan kita. Lalu yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. Nah, Tuhan tidak mau kalian menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan atau gini, sumpah demi Tuhan. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Tuhan tidak menginginkan seperti itu. Lalu yang ketiga, kuduskanlah hari itu Tuhan atau kuduskanlah hari Sabat. Itu apa artinya? Kita beribadah, mengkuduskannya dengan cara kita datang beribadah kepada Tuhan. Lalu yang keempat, hormatilah ibu bapamu, ya kan, atau hormatilah ayah dan ibumu. Nah, ini jelas sekali dikatakan bahwa kita harus menghormati orang tua kita. Lalu yang kelima, jangan membunuh. Yang keenam, jangan berzina. Lalu jangan mencuri, jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. Jangan bersaksi dusta itu contohnya kayak berbohong atau membuat cerita yang berbeda ya. Lalu jangan menginginkan istri sesamamu atau jangan menginginkan milik orang lain ya. Oke. Nah, selanjutnya kalian boleh dapat membaca di Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Di situ kalian bisa membaca tentang 10 perintah Allah. Oke? Nah, selanjutnya ada B, makna menghormati orang tua. Menghormati orang tua berarti menghargai dan menolong. Menghormati bukan hanya bersikap hormat. Menghormati juga berarti memberi perhatian kepada orang tua ketika kamu dewasa dan mereka sudah tua. Nah, bukan hanya ketika kalian dewasa saja. Sejak sekarang juga kalian harus menghormati dengan cara membantu orang tua, memperhatikan ya kan. Jangan melawan. Siapa di sini yang suka melawan orang tua? Nah, pasti anak-anak Miss tidak ada yang melawan ya kan. Lalu ketika tenaga orang tua sudah lemah, kamulah mencukupi kebutuhan mereka. Jadi kalau misalnya kita melihat orang tua kita sudah capek, jangan pula kita malah membantah orang tua ketika disuruh. Nah, jangan seperti itu, oke? Karena kenapa? Tanpa ayah dan ibu tidak akan ada kita, ya kan? Kita tidak akan terlahir di dunia ini. Kenapa? Karena ayah dan ibu adalah wakil Allah di bumi. Nah, ayah dan ibu juga mewariskan genetik dan sifat, warna kulit, bentuk wajah, jenis rambut, bahkan kesukaan mereka kepada kita. Jadi kalau misalnya ada yang mengejek kita, berarti sama juga menghina orang tua kita. Atau kita juga ada yang minder, malu, aduh aku hitam, aduh aku keriting, aku gendut atau sebagainya. Jangan seperti itu. Kenapa? Karena kita harus bersyukur karena kita memiliki ayah dan ibu. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Jadi kesimpulannya anak-anak Miss harus bersyukur atas apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, termasuk kedua orang tua kita. Jangan melawan, jangan membantah, dan turuti apa yang
orang tua inginkan dalam kehidupan kita, karena itu semuanya baik adanya, dan ikuti perintah Tuhan. Oke, thank you, see you next week.